Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Lalang Sancaguna dengan NIM 200-272 dari kelas FSC 20. Di sini saya ingin menyampaikan tentang hasil kuis pertama saya. Kegiatan pokok industri migas dibagi menjadi tiga. Apa saja dan jelaskan. Kegiatan pokok industri migas dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan hulu, kegiatan hilir, dan kegiatan penunjang. Yang pertama, kegiatan hulu. Kegiatan hulu migas meliputi kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan migas, produksi, eksplorasi, dan lifting minyak dan gas bumi. Yang kedua, kegiatan hilir. Kegiatan hilir migas meliputi kegiatan pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Dan yang terakhir, ada kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang migas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha migas. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengetahui di suatu tempat terdapat minyak dan gas bumi? Kita dapat mengetahui di suatu tempat terdapat minyak dan gas bumi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu studi geologi, studi geofisika, dan survei seismik. Yang pertama, studi geologi. Studi geologi adalah studi mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Yang kedua, studi geofisika. Studi geofisika adalah bagian dari ilmu kebumian yang menerapkan atau memanfaatkan prinsip fisika, matematika, dan geologi. Lalu yang ketiga, survei seismik. Survei seismik merupakan kegiatan pencarian sumber daya alam dan mineral yang berada di bawah permukaan bumi dengan bantuan gelombang seismik. Lalu selanjutnya nomor 3. Jelaskan cara kerja survei seismik. Cara kerja survei seismik dapat dilakukan dengan pengukuran respon gelombang seismik atau suara yang dimasukkan ke dalam tanah dan kemudian direfleksikan sepanjang perbedaan lapisan tanah atau batas batuan. Selanjutnya nomor 4. Untuk mendapatkan minyak dan gas bumi, maka syarat terbentuknya migas harus terpenuhi apa saja? Di sini saya menjawab terdapat 5 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, sosrok. Sosrok adalah batuan karbonat yang berasal dari zat-zat organik yang terendapkan oleh batuan sedimen. Lalu yang kedua ada reservoir. Reservoir sendiri adalah jebakan minyak yang merupakan struktur yang kedap atau tidak dapat menahan minyak bumi dan menjadikannya terkumpul menjadi semakin banyak. Lalu yang ketiga ada caprock. Caprock merupakan lapisan batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah. Lalu selanjutnya ada migrasi. Migrasi sendiri dibagi menjadi tiga,
yaitu migrasi primer dan migrasi sekunder. Migrasi primer adalah perpindahan dari sosrok ke reservoir. Lalu migrasi sekunder adalah perpindahan dari reservoir menuju trap. Nah, sedangkan trap sendiri adalah berkumpulnya minyak dan gas bumi di suatu tempat. Dan yang terakhir nomor 5. Dalam pemboran dibagi menjadi 5 tahap pemboran. Apa saja? Yang pertama ada wildcat, eksplorasi, deliniasi, infill atau pengembangan, dan re-entry. Yang pertama yaitu wildcat. Wildcat yaitu sumur eksplorasi yang dibor di daerah yang masih belum terbukti mengandung minyak yang berdasarkan pertimbangan geologis. Selanjutnya eksplorasi. Eksplorasi sendiri adalah kegiatan untuk mencari cadangan minyak dalam perut bumi. Selanjutnya, deliniasi. Deliniasi bertujuan untuk mengetahui penyebaran reservoir dan mencari batas dan ketebalan reservoir tersebut. Lalu selanjutnya, infill atau pengembangan. Infill atau pengembangan adalah satu cara untuk meningkatkan sweep efisiensi dengan menambah jumlah sumur di suatu daerah. Lalu yang terakhir ada re-entry. Re-entry sendiri adalah pengeboran kerja ulang pada sumur. Jadi kita mengebor ulang pada sumur yang tidak terdapat minyak atau gas. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.